Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Agrayani dari kelas SI 2018C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sistem operasi Linux. Nah, Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang terminal dulu. Terminal merupakan tool atau alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, atau bisa dibilang merupakan antarmuka yang menghubungkan user dengan sistem pada Linux. Nah, di sini ada gambar terminal Linux. Nah, beberapa komen dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada main sama itu manual. Mungkin fungsinya seperti help untuk menjelaskan fungsi perintah-perintah yang lain pada terminal. Misalnya kita mengetikkan man is. Yang akan muncul adalah bagaimana penggunaan command is. Yang kedua n. Dipakai di belakang perintah lain untuk menjalankannya di background dengan tujuan membebaskan sel agar bisa digunakan untuk menjelaskan proses lainnya. Yang ketiga ada cat untuk menampilkan isi dari sebuah file di layar. Contohnya cat nama file. Nah, yang keempat ada cd atau change directory. Bagi yang suka menggunakan command line di Windows, tentu saja sudah terbiasa dengan command yang satu ini. Fungsinya juga sama, yaitu untuk berpindah direktori. Yang kelima ada smod, yaitu untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau direktori. Nah, yang selanjutnya ada struktur. Struktur sistem operasi Linux itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada kernel. Kernel yaitu suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan peraturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Nah, yang kedua ada sistem library, yaitu kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang ketiga yaitu sistem utilities, yakni program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Nah, untuk struktur sistem filenya, di Linux dikenal dengan nama directory. Berikut ini ada beberapa penjelasan dan kegunaan dari masing-masing file di Linux. Yang pertama ada root, yang kedua ada bin, yang ketiga ada sbin atau sistem binaris, yang keempat ada etc, yang kelima ada dev atau device files, yang keenam proc atau processor information. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang sistemnya. Sistem di operasi Linux itu ada 3 macam. Yang pertama second extend. Second extend di file sistem dirancang oleh Remicard sebagai file sistem yang extensible dan powerful untuk digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, file system second extend ini mampu menyokong beberapa tipe file yang standar dari Unix seperti regular file, directories, device special files, dan symbol links. Second extend mampu mengatur file-file sistem yang dibuat dalam partisi yang besar. File system second extend mampu menghasilkan nama-nama file yang panjang.
maksimum 255 karakter. Yang kedua ada Third Extent File System. Nah, Third Extent ini merupakan suatu jurnal file system. Jurnal file system didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya jurnal file system, maka kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi hard disk yang berkapasitas besar. Third Extent adalah suatu file system yang dikembangkan untuk digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, perlu diketahui juga bahwa Third Extent file system ini merupakan perbaikan dari Second Extent. Ya, ke dalam bentuk Second Extent yang lebih baik dengan menambahkan berbagai macam keunggulan. Yang ketiga ada Fourth Extent File System. Nah, Fourth Extent ini dirilis secara komplit dan stabil berawal dari kernel 2.6.28. Jadi, apabila distro kita yang secara default memiliki versi kernel tersebut atau di atasnya, otomatis sistem kita sudah support Fourth Extent dengan catatan sudah di-include ke dalam kernelnya. Selain itu, versi itu fsprogs harus menggunakan versi 1.41.5 atau lebih. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Di Linux, setiap program merupakan proses. Proses dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan. Ketika sistem operasi GNU Linux pertama kali diaktifkan, saat itu pula proses yang bertanggung jawab untuk membuat kernel diciptakan. Proses yang pertama kali diciptakan di Linux disebut init. Konsep proses di Linux memiliki kemiripan dengan konsep file permission. Dalam pengertian, setiap user hanya dapat memanipulasi proses yang menjadi miliknya. Setiap proses juga memiliki PID atau proses ID yang merupakan nomor unik yang digunakan untuk berinteraksi dengan proses yang bersangkutan. Nah, terdapat 4 konsep dasar manajemen proses. Di antaranya ada multiprogramming, pseudo-parallelism, dan multiprocessing, distributed processing. Yang selanjutnya yaitu memory management atau manajemen memori. Nah, manajemen memori tersendiri adalah metode yang sistem operasi gunakan untuk mengelola, alokasi atau dealokasi, memilih, dan menentukan proses yang dijadwalkan oleh CPU untuk dimasukkan dalam antrian pada memori. Nah, ada beberapa fungsi manajemen memori, di antaranya mengelola informasi, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Manajemen memori dibagi menjadi 2 berdasarkan keberadaannya, yaitu dengan swapping atau pegging atau tanpa swapping atau pegging. Nah, dengan swapping atau pegging, manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Yang kedua, tanpa swapping atau pegging, melakukan memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Dalam Linux, ada beberapa command yang bisa kita jalankan di terminal untuk manajemen memori, seperti free sama dengan untuk melihat memori yang dipakai proses dan bagaimana swap space dan jumlah swap yang terjadi.
Selanjutnya, manajemen disk dan input-output. Manajemen disk dan input-output mencakup pengelolaan hard drive seperti pembuatan partisi, format partisi, manajemen media penyimpanan, pengaturan komponen input seperti printer, speaker, optical disk drive, dan lainnya. Yang selanjutnya itu konkurensi. Sistem Linux itu terdiri dari 3 bagian kode penting ya. Yang pertama ada kernel. Kernel Linux ini membentuk inti dari sistem operasi Linux dan menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses dan menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras. Nah, kernel ini mengimplementasikan semua fitur yang diperlukan supaya dapat bekerja sebagai sistem operasi. Namun, jika sistem operasi yang disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem Unix, dia tidak memiliki banyak fitur ekstra Unix dan fitur yang disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi Unix. Interface dari sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang berjalan tidak ditangani langsung oleh kernel. Akan tetapi, aplikasi membuat panggilan ke perpustakaan sistem yang kemudian memanggil layanan sistem operasi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada pustaka sistem. Pustaka sistem ini menyediakan berbagai tipe fungsi. Pada level yang paling sederhana, mereka membolehkan aplikasi melakukan permintaan pada layanan sistem kernel. Membuat suatu sistem call melibatkan transfer kontrol dari mode pengguna yang tidak penting ke mode kernel yang penting. Rincian dari transfer ini berbeda pada masing-masing arsitektur. Perlu diketahui juga, tugas dari pustaka ini yaitu untuk mengumpulkan argumen-argumen sistem call dan jika perlu mengatur argumen tersebut dalam bentuk khusus yang diperlukan untuk melakukan sistem call. Yang ketiga yaitu utilitas sistem. Nah, utilitas sistem program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individual. Sistem Linux mengandung banyak program-program pengguna mode, utilitas seperti utilitas sistem dan utilitas pengguna. Utilitas sistem termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem, seperti program untuk konfigurasi alat jaringan atau untuk load modul ke kernel. Program server yang berjalan secara kontinu juga termasuk sebuah utilitas sistem. Program semacam ini mengatur permintaan pengguna lain, koneksi jaringan yang masuk, dan antrian printer. Nah, berikutnya yaitu ada beberapa perbedaan antara Windows dan Linux. Yang pertama dari user interface-nya. Nah, user interface Linux banyak memiliki user interface, bisa memilih sesuai dengan kebutuhan spesifikasi komputer. Sedangkan Windows itu tidak banyak memiliki user interface kecuali Windows Vista. Nah, dari versi keamanan sendiri, keamanan dan virus Linux. Virus bagi Linux bukanlah sesuatu hal yang menakutkan bagi pengguna sistem operasi Linux, karena keamanan Linux lebih kuat daripada Windows. Walaupun virus bisa saja masuk dan berkembang biak di Linux, namun tetapi tidak membawa kerusakan yang besar. Sedangkan di Windows, Windows ini kebalikan dari Linux. Virus itu seperti sangat menakutkan dan selalu mengancam sistem operasi Windows, sehingga dapat merusak data yang ada pada Windows. Dengan begitu, keamanan spyware Linux,
Spyware Linux. Linux sangat memperhatikan pengumpulan, pengiriman data ke server khususnya di dunia marketing. Sedangkan Windows, spyware adalah suatu masalah yang cukup umum di dunia Windows. Biasanya, program spyware mengamati, mengumpulkan, dan mengirimkan data kita ke suatu server untuk hal yang lebih positif. Program ini program ini biasanya dipergunakan untuk keperluan marketing. Nah, sayangnya ada juga yang berniat buruk. Selanjutnya, ini bisa kalian baca sendiri dari versi hardware-nya. Nah, di hardware support Linux, di Linux kita sering mendengar suatu hardware tidak bekerja di Linux. Hal ini terjadi karena pembuat hardware tidak menyediakan driver versi Linux. Untungnya, belakangan ini cukup banyak vendor yang sudah memberikan dukungan driver Linux. Sedangkan di Windows itu hardware yang ada sudah menyertakan drivernya berdasarkan sistem juga. Nah, perbedaannya sistem file Linux. Linux itu memiliki beberapa macam file system, di antaranya Razer FS atau Third Extent. Sistem file ini mengimplementasikan suatu teknik yang disebut journaling. Jurnal ini menyimpan catatan sistem file. Sedangkan Windows mempunyai dua sistem file yaitu FAT and NTFS. Dengan dua sistem file seperti di atas, kita bisa membaca dan bahkan menyimpan file di sistem FAT atau NTFS milik Windows. Nah, ada perbedaan berdasarkan defrag, ada perbedaan berdasarkan penamaan file. Nah, berdasarkan penamaan file juga, kalau di Linux itu, Linux menggunakan tanda kutip 2, garing, dan tanda kutip lagi untuk memisahkan folder, dan Linux juga bersifat cache sensitif. Sedangkan di Windows, untuk memisahkan folder, Windows menggunakan kutip 2 kali. Ya, hanya segitu penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya khususnya buat saya dan umumnya buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.